semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang perbankan dalam perekonomian sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester program studi pendidikan ekonomi. Nah, kalau kita ngomongin perekonomian modern, perbankan itu posisinya sangat penting. Bahkan bisa dibilang bank itu jantung dari sistem keuangan. Lalu kenapa bisa disebut jantung? Ini semua karena pergerakan uang di ekonomi itu melewati bank. Mulai dari orang nabung, minjem uang, bayar gaji, sampai investasi besar. Tanpa bank, aktivitas ekonomi sebenarnya masih bisa berjalan, tapi jalannya lambat, nggak efisien, dan penuh dengan resiko pastinya. Nah, selanjutnya masalah pertama jika nggak ada bank. Tentu saja yang pertama adalah dana nggak tersebar dengan baik. Di masyarakat itu selalu ada dua pihak, teman-teman. Yang pertama, orang atau pihak yang punya uang lebih. Dan yang kedua, orang atau pihak yang butuh uang buat usaha atau keperluan ekonomi. Jika kedua pihak ini nggak dipertemukan, uang cuma disimpan, nggak dipakai buat kegiatan produktif. Di sini bank berperan sebagai perantara yang mempertemukan kedua pihak tersebut, sehingga uang bisa berputar dan ekonomi bisa bergerak. Nah, selanjutnya tanpa bank, kegiatan investasi juga akan sulit dilakukan, teman-teman. Investasi itu selalu butuh modal awal. Contohnya, kalau mau buka usaha, mau bangun pabrik, atau mau memperluas bisnis, semuanya butuh uang dalam jumlah besar. Kalau cuma ngendaliin uang pribadi atau uang tabungan kita, biasanya nggak cukup atau butuh waktu lama buat ngumpulinnya. Di sini bank hadir dengan memberikan kredit atau pembayaran atau pembiayaan, teman-teman. Maaf. Supaya apa? Supaya usaha bisa langsung berjalan tanpa harus tunggu lama. Selain modal, investasi juga butuh kepastian, teman-teman. Orang yang punya uang pasti mikir, uang saya aman nggak nih? Dan kapan nih bisa balik? Kalau lewat bank, ada perjanjian yang jelas, ada aturan hukum, dan juga pengawasan dari otoritas. Jadi tingkat kepercayaannya lebih tinggi. Ini penting dong, karena apa? Karena tanpa rasa aman, orang cenderung nggak mau berinvestasi. Selanjutnya adalah investasi juga butuh sistem yang jelas. Ini maksudnya alur uangnya tertata. Uang masuk, uang keluar, penggunaan dana, semuanya tercatat dengan baik. Bank menyediakan sistem pembayaran, pencatatan keuangan, dan juga laporan, sehingga investasi bisa berjalan secara transparan atau terkontrol. Peran bank yang lain adalah mengatur sistem pembayaran. Tanpa adanya bank, semua transaksi harus dilakukan secara manual dan menggunakan uang tunai. Itu jelas gak efisien dan rawan resiko, teman-teman, seperti kehilangan atau juga bisa pencurian. Dengan adanya bank, transaksi bisa dilakukan secara cepat, aman, dan praktis melalui transfer kartu dan pembayaran digital. Nah, teman-teman, dalam ilmu ekonomi ada istilah friksi pasar, yaitu hambatan dalam transaksi keuangan. Friksi pasar itu hambatan atau keribetan yang bikin transaksi keuangan jadi susah berjalan. Atau bahasa gampangnya, friksi itu adalah hal-hal yang bikin orang mikir dua kali buat minjemin atau naruh uangnya. Sebagai contoh, hal-hal yang bikin orang takut dan ribet buat transaksi uang, kayak nggak percaya, prosesnya susah, dan juga informasinya nggak jelas. Maka dari itu, bank hadir buat ngurangin semua itu. Dengan jadi pihak penengah yang bisa dipercaya, bikin prosesnya lebih gampang dan ngasih rasa aman. Makanya dengan adanya bank, uang bisa lebih gampang muter di perekonomian. Lalu masalah ekonomi yang diselesaikan bank. Di masalah pertama adalah perbedaan jangka waktu atau time mismatch. Orang yang menabung biasanya ingin uangnya bisa diambil kapan saja, teman-teman. Benar bukan?
sedangkan orang yang meminjam membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan. Di sini bank mengatur perbedaan ini dengan mengelola dana dari banyak nasabah, sehingga kedua pihak tetap bisa terpengaruh kebutuhannya. Nah, masalah yang kedua adalah perbedaan jumlah dana atau size mismatch. Tabungan masyarakat umumnya dalam jumlah kecil. Masyarakat dunia usaha membutuhkan dana jumlah besar. Nah, lalu bank ini mengumpulkan dana kecil dari banyak orang, lalu menyalurkan menjadi pembiayaan besar. Nah, masalah yang ketiga adalah resiko atau risk mismatch. Penabung biasanya tidak ingin mengambil resiko, sedangkan usaha pasti memiliki kemungkinan kegagalan ya. Bank mengelola resiko ini dengan analisis kredit, penyebaran resiko, dan pengawasan, sehingga resiko dapat diminimalkan. Masalah yang terakhir adalah asimetri informasi. Peminjam lebih tahu kondisi usahanya dibandingkan pemberi dana. Di sini bank berperan menilai kelayakan peminjam agar dana tidak salah disalurkan. Nah teman-teman, sudah cukup sepertinya penyampaian saya terkait materi perbankan dalam perekonomian kali ini. Di dalam video ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester mahasiswa program studi pendidikan ekonomi di Universitas PGRI Madiun. Selain untuk menyampaikan materi, video ini juga jadi bentuk perkenalan program studi pendidikan ekonomi di Universitas PGRI Madiun, tentunya kepada masyarakat. Nah, buat teman-teman yang tertarik belajar ekonomi sekaligus ingin berkiprah di dunia pendidikan, program studi pendidikan ekonomi di Universitas PGRI Madiun bisa jadi satu pilihan untuk mengembangkan diri.